Ya, saudara, saat ini kita akan bergabung bersama dengan Ketua MUI Kota Palu, Bapak Profesor Dr. Zainal Abidin, dan kita akan membahas terkait dengan physical distancing Ya, dan bagaimana kemudian kita masih mendapatkan fakta bahwa masih ada saja warga bukan cuma di Kota Palu tapi juga di di kabupaten kabupaten lain begitu ya. yang ternyata masih melakukan sholat Jumat. Kita akan Baik, ini langsung terkait Fatwa nomor 4 tahun mengkonfirmasi. 2020, Ya, betul, terkait Ya. dengan fatwa Fatwa nomor MUI 4. nasional Ya, ya. betul, MUI Pusat. Kita MUI akan langsung Pusat. terhubung bersama dengan Prof. Zainal Abidin. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Ini fatwa kita sudah pernah berbincang sebelumnya, namun kami ingin mendengarkan langsung dari Prof. Seperti apa kepatuhan umat begitu untuk menyikapi fatwa MUI nomor 4 tahun 2020 begitu, Prof. Yang sudah 2 minggu diterbitkan. Ya, saya kira fatwa MUI yang lalu itu memang tidak memberikan penegasan secara konkret tentang larangan pelaksanaan sholat Jumat dan sholat wajib berjamaah di masjid. Penegasannya hanya apabila zona merah, maka masjid tidak boleh melakukan sholat jamaah dan tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, apalagi kalau orang per orang itu sudah positif terjangkit oleh virus corona. Tetapi MUI Kota Palu sudah mengeluarkan edaran yang lebih tegas lagi daripada fatwa MUI Pusat. Kalau di kita memang sudah menghimbau dan meminta kepada pengurus dan pengelola masjid dan seluruh umat Islam di Kota Palu untuk tidak menyelenggarakan kegiatan ibadah sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat duhur di rumah masing-masing sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Itu surat edaran nomor 11 Baik. tahun 2020. Baik, surat edaran ini memang ditandatangani langsung oleh Pak Prof. Ya. Dan Pak Prof, ini yang menarik begitu, ada beberapa poin, 6 poin. Nomor 1 saya akan bahas dulu bersama rekan saya nanti. Umat Islam harus meyakini berdasarkan akidah bahwa wabah COVID-19 adalah musibah atau peringatan dan ujian dari Allah, namun diperintahkan untuk melakukan usaha dan ikhtiar. Nah, itu seperti apa harusnya umat menyikapi begitu, Prof? Ya, jadi memang poin pertama seperti itu, perlu ada usaha. Harus ada ikhtiar dari kita semua, walaupun ini ujian datang dari Allah, musibah datang dari Allah. Kami tidak menyebut ini azab Tuhan. Baik. Tetapi ini ujian yang datang dari Allah, sehingga umat harus mencari solusi, harus mencari jalan keluar, harus berusaha, harus berikhtiar agar terhindar dari virus corona ini yang sudah menjadi pandemik. Ya, baik. Pak Ustadz, terkait dengan adanya kabar di Kabupaten Parigi Motong, kita masih mendapatkan fakta bahwa masih dijalankan begitu sholat Jumat. Seperti apa kemudian MUI, mungkin MUI di Kabupaten Parigi Motong juga ada komunikasikah dengan kita di Kota Palu? Seperti apa kondisi di sana, Pak Prof? Jadi kami sudah melihat juga ada surat edaran di Majelis Ulama Indonesia Parigi Motong yang saya kira redaksinya hampir sama dengan apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Kalau persoalannya kemudian adalah masih adanya beberapa masjid, bukan mungkin hanya di Parigi, boleh jadi juga di Kota Palu masih ada beberapa masjid yang melaksanakan salat Jumat. Yang pertama menurut hemat kami, karena surat edaran ini baru muncul hari Jumat pagi. Tentu sosialisasinya boleh jadi belum sampai ke seluruh masjid. Karena waktu yang sangat singkat sekali di dalam rangka sosialisasi itu. Yang kedua, boleh jadi belum dilaksanakannya surat edaran atau fatwa MUI Kota Palu. Itu terkait belum luasnya, belum fahamnya beberapa oknum di masyarakat kita tentang bahaya daripada virus corona ini. Sehingga mereka masih membawa emosi keagamaan, bahwa kalau mau datang Tuhan telah dilindungi, saya ke rumahnya Tuhan. Padahal kita perlu ikhtiar dan usaha
untuk jangan sampai terinfeksi oleh virus corona itu. Usaha ini bagian dari ajaran agama dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika pada saat itu juga ada wabah terjadi di kota Madinah, sehingga Nabi bilang kita juga harus berusaha, harus berikhtiar untuk terhindar daripada wabah tersebut. Ya, jadi Pak Prof, kejadian ini sudah pernah terjadi begitu, karena kita tahu seperti kisah-kisah Nabi Muhammad sebelumnya juga pernah ada wabah dan pernah terjadi. Seperti apa cerita pada saat itu di Madinah, Pak Prof? Iya, jadi di zaman Rasulullah juga ada wabah. Lalu Nabi bersabda, kalau kalian masih ada di kota, jangan keluar dari kota. Kalau kalian belum masuk ke kota Madinah, lebih baik jangan masuk ke kota Madinah. Saya kira ini tindakan preventif yang diajarkan oleh Nabi, agar supaya orang di dalam tidak menyebarkan keluar, dan orang di luar yang masih tidak terkena virus wabah itu tidak masuk ke daerah itu. Baik. Saya kira ini yang mungkin dibahasakan oleh kita sekarang dengan karantina wilayah. Ya. Artinya masyarakat kita harus diberikan edukasi begitu ya Prof ya? Ya, itu karantina namanya ya kan. Karantina Artinya wilayah. supaya jangan tambah berkembang. Betul. Baik Pak Prof, kami butuh ketegasan kembali. Kami sudah pernah menanyakan hal ini sebelumnya, adalah penggantian dari sholat Jumat menjadi sholat zuhur begitu. Apakah kemudian ini tidak akan mengurangi pahala begitu? Mungkin Pak Prof bisa menegaskan kembali kepada umat begitu. Baik, saya kira terkait dengan salat Jumat yang kemudian kita ganti dengan salat zuhur di rumah, sebenarnya kalau bicara pahala, insya Allah pahalanya sama. Kenapa saya mengatakan pahalanya sama? Karena kita ada niat untuk salat Jumat. Itu yang pertama. Kecuali kita memang tidak punya niat untuk salat Jumat. Ya. Kalau kita punya niat untuk salat Jumat, lalu situasi tidak memungkinkan untuk datang di masjid, artinya Tuhan sudah mencatat bahwa kita ingin salat Jumat, tapi situasi dan kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa salat Jumat. Artinya niatnya sudah dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya. Jadi harusnya Yang kedua yang penting bahwa ketika kita meninggalkan salat Jumat, sebenarnya kita juga mengikuti perintah Nabi. Artinya kita tinggalkan salat Jumat berjamaah untuk salat zuhur di rumah masing-masing, itu juga bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Rasul pernah mempraktekkan hal ini. Ketika di Madinah terjadi hujan keras, jalan becek, lalu Nabi mengatakan, bagi kalian yang di rumah tidak usah pergi salat Jumat karena hujan keras dan jalan becek. Baik. Coba kita bayangkan, hanya hujan keras dan jalan becek, boleh tidak pergi salat di masjid. Baik. Apalagi virus yang sudah pandemi secara internasional, sudah luar biasa wabah ini menyebar. Sehingga umat Islam kita harap betul untuk tidak pergi salat berjamaah di masjid, tidak pergi salat Jumat di masjid, dalam rangka kita ikut berpartisipasi untuk tidak memberikan sumbangan bagi penyebaran virus corona. Baik. Selanjutnya Pak Prof, kita tahu bahwa bulan depan kita sesaat lagi akan memasuki bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Bagaimana kemudian MUI Kota Palu akan menyikapi ini apabila kalau misalnya memang keadaan ini begitu ya? akan semakin memburuk dalam beberapa bulan ke depan, misalnya seperti itu. Seperti apa Pak Prof? Tentu kita semua berharap dan berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengangkat wabah ini. Kemudian kita nanti begitu memasuki bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan sebagaimana rutinitas dan kegiatan kita sebelumnya. Baik, Prof. Kalau nanti situasinya terburuk, tentu kita berharap kepada umat tetap melaksanakan himbauan Majelis Ulama, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten kota yang sudah mengeluarkan surat edaran. Kenapa? Mendahulukan kepentingan kemanusiaan, keselamatan jiwa itu lebih utama dari melaksanakan ajaran keagamaan. Jadi keselamatan jiwa itu harus didahulukan. Artinya pergi salat ke masjid itu ajaran agama. Tetapi kita tidak meniadakan ajaran agama, cuma menunda pelaksanaan ajaran agama. Kita tetap salat di rumah walaupun tidak salat di masjid. Baik. Karena itu juga menjaga keselamatan himbauan umat begitu. Baik. Prof, saya kira kita menghimbau keselamatan jiwa itu harus lebih didahulukan
sudah banyak contoh kemarin di masjid di Jakarta karena tidak mengindahkan fatwa Majelis Ulama, ada 3 yang sudah terpapar. Ya. Kemudian 1 masjid juga sekarang sudah dikarantina. Baik. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Saya juga menghimbau kepada masyarakat kita. Saya kira mari kita melaksanakan himbauan ini karena himbauan ini demi kepentingan kita bersama dan demi keselamatan jiwa manusia. Baik, Prof, untuk Kota Palu, ODP, PDP terus bertambah, bahkan terkonfirmasi positif saat ini adalah 2 orang begitu. Dan kemudian sudah ada surat edaran gubernur per hari ini yang kemudian meningkatkan menjadi status darurat bencana. Begitu, apa yang kemudian menjadi tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Palu atas penambahan kasus ini, Prof? Iya, tentu kita ikut prihatin. Itu artinya kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Pemerintah harus terus melakukan sosialisasi, pemerintah juga harus melakukan tindakan kepada mereka yang tidak mengindahkan himbauan-himbauan itu. Memang edukasi ini sangat penting, sosialisasi ini sangat penting kita terapkan. Karena masyarakat kita belum pemahamannya secara luas bagaimana bahaya virus corona itu sendiri. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya berharap selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, kiranya juga pemerintah kota juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas, bekerja sama dengan pihak-pihak kepolisian, supaya social distancing yang kemudian berkembang menjadi physical distancing itu dapat berkembang dan dapat dilaksanakan dengan baik. Selama masyarakat kita patuh, disiplin terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah dan para ulama, saya memiliki keyakinan virus ini akan cepat kita selesaikan dan insya Allah beberapa bulan ke depan Kota Palu, Sulawesi Tengah bahkan Indonesia insya Allah akan terbebas dari virus corona. Amin. Ya, dan pastinya kita berharap semoga kita bisa menikmati bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti seperti biasanya kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya ya, Prof ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, ya Rabbal Baik, Prof, dari MUI sendiri apakah kemudian nanti akan ada sosialisasi berjalan begitu, Prof, ke pengurus-pengurus masjid misalnya begitu untuk kemudian melihat dan mengontrol begitu, membantu sosialisasi ini? Iya, saya kira MUI juga harus bertanggung jawab terhadap kasus atau kejadian yang ada di daerah kita. Tetapi kita juga nanti akan melakukan sosialisasi lewat media, termasuk seperti TVRI malam ini. Kita juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada TVRI yang sudah ikut juga melakukan sosialisasi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Kita juga akan melakukan sosialisasi ke masjid-masjid, mengirim surat edaran ini ke masjid-masjid, dan tidak lupa kami akan menyampaikan kepada pemerintah Kota Palu, kepada Bapak Wali Kota Palu, kiranya surat edaran dari Majelis Ulama Indonesia ini perlu dibantu untuk disosialisasikan di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, sehingga pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan kita berharap ikut berpartisipasi juga menyebarkan surat edaran ini. Ya. Sehingga akan muncul kesadaran masyarakat. Kerjasama pemerintah dengan ulama, saya optimis apa yang kita harapkan supaya virus ini cepat terangkat, insya Allah dapat terselesaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Zainal Abidin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, untuk wawancaranya. Waktunya begitu ya, telah berbincang juga bersama kami. Bersama dengan kami. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itu tadi wawancara kita bersama dengan Ketua MUI Kota Palu, bagaimana kemudian kita harapkan umat Islam ya, mendengarkan langsung dari beliau akan semakin percaya begitu dan akan semakin yakin untuk menerapkan social distancing ataupun physical distancing, walaupun memang saat ini ada beberapa masjid-masjid di Kota Palu yang memang sudah meniadakan begitu sholat Jumat, namun memang yang kita dengarkan langsung dari Pak Prof ternyata memang tidak akan mengurangi pahala. Betul, terutama ketika mengganti sholat Jumat menjadi sholat lohor. Betul, begitu ya. Akan menjadi sama saja dan kita juga berharap semoga tidak ada seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Prof bahwa emosi-emosi keagamaan yang saat ini masih muncul, yang kemudian bertabrakan dengan penyebaran virus corona ini, kita pikir dan kita harapkan tentunya harus bisa mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah, bahkan juga tokoh-tokoh agama untuk meredam atau mencegah penyebaran lebih luas lagi karena COVID-19. Kembali lagi keselamatan manusia atau kemanusiaan lebih penting begitu ya, daripada
hal-hal yang biasanya kita lakukan dalam agama kita masing-masing. Baik, dan kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan kembali dengan berbagai informasi penting lainnya. Selepas jeda berikut tetaplah bersama kami.